Hai, perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Trenggono, NRP 21 2020-136. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pada material bambu. Pertama-tama, apa sih bambu itu? Bambu merupakan tumbuhan yang masuk ke dalam famili Gramineae atau rumput-rumputan. Atau lebih tepatnya giant grass atau Gramineae, yakni rumput-rumputan raksasa. Hal ini bisa dilihat bahwa pertumbuhan dari tanaman bambu ini sendiri memiliki tingkat pertumbuhan yang sangat-sangat tinggi, yakni bisa berkisar hingga 30 cm hingga 1 meter per hari untuk pertumbuhannya sendiri. Dan bambu hanya memerlukan sekitar 3 hingga 4 tahun untuk memiliki waktu untuk matang atau siap diolah atau siap diproduksi. Hingga saat ini genus serta spesies bambu yang telah diketahui berkisar sekitar 75 genus serta 1.500 spesies yang tersebar di seluruh dunia. Adapun genus yang ada di Indonesia yakni berjumlah 10 buah. Apa sajakah itu? Yang pertama ada Arumnia, yang kedua ada Bambusa, yang ketiga ada Dendrocalamus, yang keempat ada Dinohloa, yang kelima ada Gigantohloa, yang keenam ada Melochna, yang ketujuh ada Nactus, yang kedelapan ada Pilostasis, yang kesembilan ada Schizostalium, yang kesepuluh ada Thyrostasis. Adapun klasifikasi dari bambu ini, bambu masuk ke dalam kingdom Plantae dengan subkingdom Tracheobionta, dengan divisi Magnoliophyta, dengan superdivisi Spermatophyta, dengan kelas Liliophyta, dengan subkelas Comelidae, dengan ordo Poales, dengan famili Gramineae. Adapun keunggulan serta kekurangan yang dimiliki material ini salah satunya adalah kuat, ringan, serta serbaguna. Hal ini bisa dilihat bahwa bambu memiliki elastisitas serta kelenturan pada materialnya yang sangat baik. Ada juga memiliki harga yang relatif terjangkau dibandingkan material-material lain. Juga ramah lingkungan, seperti kita tahu bahwa material bambu merupakan material alami. Lalu bambu termasuk ke dalam material yang memiliki kuantitas yang cukup banyak, seperti yang kita beritahukan tadi bahwa bambu bisa berkembang 30 cm hingga 1 meter setiap hari. Adapun kekurangan yang dimiliki dari material ini adalah salah satunya kurangnya panduan penggunaan dari material ini. Seperti kita tahu bahwa bambu kurang diminati atau kurang digunakan dalam pembangunan rumah pada zaman sekarang. Hal ini mengakibatkan bahwa panduan penggunaan material bambu sangat minim atau sangat terbatas pada saat ini. Ada juga kelemahan atau kekurangan yang dimiliki oleh bambu yang kedua, yakni daya tahan bambu yang kurang baik. Dikarenakan bambu termasuk material alami, bambu kurang baik dalam menghadapi serangga, hama seperti rayap maupun cuaca yang cukup ekstrim. Namun hal ini bisa disiasati dengan penggunaan beberapa treatment khusus. Selanjutnya adalah karakteristik dari bambu. Karakteristik yang pertama adalah daya tarik dari bambu yang sangat-sangat kuat. Bambu memiliki serat elastis yang memiliki daya tarik yang sangat-sangat kuat. Bahkan daya tarik atau elastisitas dari serat ini mengalahkan material pada baja serta serat elastis pada kayu. Hal ini saya temukan pada jurnal sebagaimana bambu atau serat elastis bambu bisa menahan kekuatan hingga 400 Newton per milimeter persegi. Sebagai pembandingnya, bahwa serat elastis pada kayu hanya dapat menahan kekuatan hingga 50 Newton per milimeter persegi. Karakteristik yang kedua adalah material bambu memiliki elastisitas yang sangat-sangat baik. Material ini memiliki kelenturan serta elastisitas yang sangat baik apabila digunakan pada area-area yang rawan terjadi gempa bumi. Karakteristik yang ketiga adalah material ini
sangat-sangat tahan terhadap panas atau suhu yang cukup tinggi. Hal ini diakibatkan oleh asam silikat yang terdapat dalam bambu, atau kandungan asam silikat yang terdapat dalam bambu bisa dikatakan cukup banyak. Hal ini menjadikan bambu sebagai material yang cukup tahan panas, yang apabila diperkirakan bisa menahan suhu hingga 400 derajat Celcius. Hal ini bisa dilakukan atau dilihat dari percobaan mendidihkan air di dalam bambu dengan bara api yang cukup panas. Adapun karakteristik yang selanjutnya adalah harga yang sangat-sangat atau relatif murah apabila dibandingkan kompetitor-kompetitor bahan pada umumnya seperti kayu, baja, dan besi. Dikarenakan bambu seperti saya sudah jelaskan memiliki tingkat pertumbuhan yang sangat-sangat tinggi dengan kuantitas yang sangat-sangat melimpah, yakni bisa tumbuh 30 cm hingga 1 meter setiap hari. Karakteristik yang selanjutnya adalah durability atau ketahanan. Sayangnya berbanding terbalik dengan elastisitas, harga, serta kelenturan dari material bambu yang sangat baik, bambu memiliki durability yang sangat atau bisa dikatakan cukup buruk. Dikarenakan bambu hanya bisa bertahan 1 hingga 2 tahun, dikarenakan bambu cukup lemah terhadap serangan hama maupun cuaca. Namun hal ini bisa disiasati dengan penggunaan beberapa treatment khusus yang dapat memperpanjang umur material bambu, yang pada awalnya 1 hingga 2 tahun menjadi 10 hingga 25 tahun. Karakteristik yang selanjutnya adalah titik jenuh bambu. Titik jenuh bambu berkisar di antara 20 hingga 30%, yang dimana kandungan air yang terdapat di area dalam dari bambu lebih melimpah daripada kandungan air yang terdapat di area luar bambu. Lalu karakteristik yang selanjutnya adalah kuantitasnya yang sangat-sangat melimpah. Material ini memiliki kuantitas yang sangat-sangat melimpah dikarenakan tingkat pertumbuhan yang sangat-sangat tinggi. Dikatakan bahwa material bambu memiliki tingkat pertumbuhan 3 kali lebih cepat dibandingkan tumbuhan pada umumnya. Namun hal ini tidak serta-merta mempengaruhi kualitas bambu yang akan sama baiknya pada setiap batang bambu. Dikarenakan hal ini diperlukan pelestarian untuk menambah kuantitas dari bambu yang memiliki kualitas yang baik, agar penggunaan material ini dapat dimaksimalkan untuk kedepannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan ada penjelasan atau pemaparan dari metode konstruksi pada material bambu. Terima kasih. Baik, saya Daf Arifki. Di sini akan menjelaskan tentang metode konstruksi. Teknik sambungan bambu tradisional. Teknik atau jenis sambungan pada bambu tradisional terbagi ke dalam beberapa jenis atau teknik sambungan, baik sambungan tanpa paku, semat, atau dengan paku, semat atau angkur. Antara lain yaitu splice joint, sambungan searah atau seujung, dan orthogonal joints. Di sini ada spliced joint, sambungan searah atau seujung. Untuk membuat sambungan searah atau seujung bambu ini, terdapat beberapa jenis potongan bambu yang perlu diterapkan pada ujung batang bambu, seperti contoh gambar pada di bawah ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang orthogonal joint atau sambungan tegak lurus. Untuk sambungan jenis tegak lurus ini, beberapa jenis sambungan yang umum dipergunakan antara lain yaitu sambungan dengan metode one ear atau two ears, sambungan tutup, dan sambungan fishbone. Sementara itu, sambungan juga dapat didukung dengan penggunaan paku, semat, baik dari bambu atau kayu maupun dari besi. Dan yang terakhir, teknik sambungan tradisional yang telah mengalami pengembangan. Beberapa teknik sambungan bambu tradisional dapat dikembangkan atau diperkuat dengan beberapa cara menurut Jayanetti dan Follett, antara lain membuat sambungan pada atau di dekat ruas batang bambu. Membuat sambungan pada area ini terbukti memberikan keuntungan berupa peningkatan kekuatan sambungan. Kedua, meminimalkan potongan atau lubang. Meminimalkan sambungan dengan potongan atau lubang bermanfaat menjaga batang bambu tetap solid dalam bentuk silindernya ketika dibebani gaya. Yang ketiga, gunakan batang bambu yang benar-benar mudah kering.
sudah kering, bukan bambu yang masih hijau. Yang keempat, gunakan perkuatan dengan tali atau kawat. Dan yang terakhir, gunakan batang bambu yang telah melalui proses pengawetan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Rabani, NRP 21-2020-119 dari kelompok bambu alami. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses produksi dari bambu alami tersebut. Bambu diproduksi secara alami dengan cara menanam bibit bambu. Bambu banyak disebut rumput yang memiliki sifat kayu karena dapat dijadikan bahan bangunan. Bambu lebih cepat panen dibandingkan kayu. Dalam 3 hingga 5 tahun bambu sudah dapat dipanen. Dan perkebunannya pun dapat produktif hingga 50 tahun. Bambu tidak terlalu sulit untuk dibudidaya. Ada 2 cara yang dapat dilakukan untuk menanam tanaman bambu, yaitu menggunakan akar luas dan melalui akar bongkot. Mencari bibit pun tidak susah karena mudah ditemui di pedagang bibit tanaman di mana saja. Menurut pengusaha bambu yang bernama Jatmika Nagami Harja, jika ingin mendapatkan bambu yang baik berdiameter besar, maka gunakanlah cara akar bongkot. Karena akar bongkot sudah mempunyai akar dan dapat menghasilkan mata ruas. Ukuran akar bongkot yang tepat untuk penanaman adalah yang berdiameter 80 cm, karena saat itu akar sudah mempunyai mata ruas. Petani bambu dapat mengembangkan bibit sendiri setelah mempunyai pohon induk karena bambu dapat dibibitkan dari mata ruas. Cara yang kedua yaitu menanam menggunakan mata ruas. Penanaman ini harus dimulai dengan menanam mata ruas di polybag. Setelah itu harus dilakukan penyiraman setiap hari. Bila usianya sudah mencapai 1 bulan dan sudah terlihat mempunyai akar baru, mata ruas dapat dipindahkan ke tanah. Perawatan bambu pun termasuk mudah, karena penanaman tidak perlu melakukan penyiraman setiap hari, karena akar bambu dapat menjangkau lokasi keberadaan air. Selain itu, tidak ada pemupukan yang khusus untuk tanaman ini, karena daun kering bambu itu sendiri pun sudah bisa menjadi pupuk bagi pohon bambu tersebut. Para penanam hanya perlu membersihkan daun keringnya dan dikumpulkan pada daerah akar bambu. Untuk mendapatkan bambu yang berdiameter besar, cukup tebang setengah bambu dalam setahun sekali. Bambu lebih baik ditanam saat musim penghujan dan dipanen pada musim kemarau, agar akar rebung tidak sempat tumbuh. Tanaman bambu muda dapat dipanen setelah 4 bulan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonan Nur Ali Fatur Rahman, NRP 21-2020-133 dari kelompok bambu alami. Saya akan menjelaskan pengaplikasian pada bangunan Sharma Spring. Sharma Spring adalah struktur bangunan tertinggi di bangunan yang dibangun di Bali. Bangunan utama memiliki 6 tingkat, 4 kamar tidur, ruang tamu yang luas dengan pemandangan indah, dan pintu masuk terowongan sepanjang 15 meter. Struktur ini didukung oleh menara pusat yang menampung menara bagian dalam yang lebih kecil. Menara bagian dalam adalah rahasia ketinggiannya yang megah. Desain terinspirasi dari kelopak bunga teratai. Setiap kamar memiliki tema yang berbeda berdasarkan keinginan klien. Properti ini juga mencakup gedung masuk, wisma tamu, gua penyimpanan, pavilium yoga di tepi sungai, spa luar ruangan, dan barbeque di tepi kolam renang yang semuanya dikelilingi oleh taman permakultur yang indah. Lokasi Sindang Gede, Bali. Klien individu. Luas situs 2.602 SQM. Luas lantai 750 meter persegi. Konstruksi 12 bulan dari Desember 2011 sampai Desember 2012. Tanggal penyelesaian Desember 2012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faikar Syauki dengan NRP 21 2020 135.
dari kelompok bambu. Saya akan melanjutkan tentang materi tentang pengaplikasian pada bangunan yang bernama Sharma Spring. Sharma Spring dirancang untuk keluarga Sharma sebagai pelarian fantasi hutan. Ini adalah rumah 6 tingkat, 4 kamar tidur seluas 750 meter persegi yang menghadap ke lembah Sungai Ayung, dibangun hampir seluruh dari bambu. Pintu masuk ke rumah adalah melalui jembatan terowongan dramatis yang membawa Anda langsung ke ruang tamu, ruang makan, dan dapur terbuka di lantai 4. Tangga melingkar di sekitar menara pusat ke tingkat bawah, ruang bermain anak, serta 4 kamar tidur dan perpustakaan yang masing-masing dilengkapi dengan AC, dengan jendela kaca berputar panjang penuh. Tempat pengamatan di lantai 6 memiliki pemandangan matahari terbenam di atas lembah Sungai Ayung dan Greenwater Village. Ahli pandai besi membuat bilik pancuran pemahat batu dari Jawa mengukir batu-batu besar menjadi lempengan konter. Berikut adalah gambar-gambar dari Sharma Spring. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.